Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Nurhamida with study number 20032110010. I from class Agribusiness A. Here I will present the final semester akhir assessment for the marketing management associate about Madura commodity. So we will listen about commodity in Madura, engaging commodity condition, customer present, customer value, and marketing model. Okay, not long, let's listen. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai kondisi komoditas, di mana lokasi yang saya pilih sendiri yaitu berada di Desa Lambang, Kecamatan Lambang, di Kabupaten Bangkalan, yang sebagian besar petaninya menanam komoditas jagung. Oke, berikutnya ini adalah kondisi komoditas jagung di sana. Berikutnya ada processing atau pengelolaan, ada penyemprotan gulma sebelum ditanam, ada pengolahan sawah, yang berikutnya lagi ada penanaman benih secara metode tradisional, lalu setelah ada lagi dilakukan penyemprotan yang biasanya dilakukan 3 kali dalam masa pertanaman. Oke, yang berikutnya setelah penyemprotan akan dilakukan pemupukan, di mana pupuk yang dipakai sendiri ada urea, KCI, dan SP36. Lalu ada irigasi, ini adalah video gambaran irigasi sawah yang dipakai. Lalu berikutnya setelah irigasi, ada ini jagungnya udah dewasa. Lalu setelah jagung dewasa, ada jagung yang siap untuk dipanen. Setelah dilakukan pemanenan, maka akan dilakukan pemisahan antara kulit jagung dan juga bonggol jagung. Oke, yang berikutnya adalah pemisahan bonggol jagung dan juga biji-biji jagung. Dan lalu ini nanti bonggol jagung dipanaskan di bawah terik matahari. Yang berikutnya adalah marketing yang dilakukan, itu adalah penjualan jagung pipilan. Lalu ada nasi jagung. Setelah nasi jagung itu akan dilakukan lagi adalah pakan ternak. Oke, yang berikutnya yaitu mengenai alasan memilih komoditas jagung. Yang pertama yaitu karena komoditas jagung merupakan komoditas yang cocok ditanam untuk di Madura. Karena sendiri kondisi tanah di Madura itu tanahnya kering dan jagung sendiri cocok untuk ditanam di Madura. Yang kedua adalah sebagai pendapatan petani. Karena sebagian besar petani itu menanam jagung, jadi jagung merupakan salah satu hasil pendapatan yang diperoleh oleh petani. Yang ketiga ada salah satu makanan pokok, yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok yang ada di Madura setelah adalah komoditas padi atau beras. Yang keempat, jagung merupakan unggulan komoditas yang ada di Madura. Oke, yang berikutnya adalah mengenai preferensi konsumen, di mana preferensi konsumen sendiri berdasarkan nilai kuesioner 5 responden, dan didapatkan bahwa harga yang paling penting itu adalah harga yang paling banyak dipilih, yaitu sebanyak pada harga 5.300 dengan unti estimen 0,133. Dan untuk ukuran, yang paling penting itu adalah ukuran jagung berukuran besar, di mana unti estimennya sendiri yaitu 0,6. Oke, yang berikutnya adalah tingkat kekeringan jagung. Untuk yang paling penting sendiri yaitu jagung kering dengan nilai 0,6. Untuk imported value yaitu di mana tingkat kekeringan yang paling mempengaruhi harga dan juga ukuran. Oke, yang berikutnya adalah customer value. Customer value merupakan catatan atau nilai pelanggan agar
tertarik pada produk kita. Oke, yang pertama ada understand buyer, di mana memahami pembeli, di mana kita sebagai petani atau penjual, baik itu produk-produk dari jagung, kita harus memahami apa sih yang akan diminta pembeli, bagaimana sih kebutuhan pembeli. Yang kedua yaitu fit opportunity, dan menemukan peluang. Gimana kita sih menemukan peluang, seumpama itu kerja sama dengan kemitraan bersama pabrik. Jadi itu kan banyak peluangnya juga, lalu kerjasama dengan tengkulak atau dan lain-lain. Yang ketiga ada always inovatif, selalu berinovasi. Jadi kita tidak hanya menjual jagung pipilan saja, tapi menginovasikan menjadi makanan, lalu kita bisa manfaatkan kulit jagung, bonggol jagung, dan tidak sampai terbuang. Yang keempat adalah real differentiation, di mana diferensi nyata, di mana kita melihatnya itu dari bagaimana sih keunggulan produk kita dari yang lainnya. Bagaimana sih keunggulan jagung Madura daripada jagung di daerah-daerah lainnya. Oke, yang berikutnya adalah model pemasaran. Yang pertama mengenai selling skill. Selling skill merupakan kemampuan seorang untuk menjual. Bagaimana seorang penjual jagung pipil atau produk-produk jagung, yang pertama harus memahami produk dan pelanggan. Bagaimana sih produk kita, apa yang kita mau jual, dan bagaimana sih permintaan pelanggannya, apa yang pelanggan mau. Lalu yang kedua adalah mampu bernegosiasi. Dalam melatih selling skill, kita harus mampu bernegosiasi. Contohnya kita melakukan negosiasi antara petani dan juga pengepul saat ingin membeli jagung pipil, hingga mencapai kesepakatan harga yang disepakati antara dua pihak. Lalu yang kedua ada memahami komunikasi dan teknologi. Jadi seorang petani harus bisa mengenai komunikasi, bagaimana menjalankan komunikasi yang baik, dan bagaimana penggunaan teknologi agar kita tidak tertinggal dari pesaing-pesaing lainnya. Oke, yang keempat adalah kemampuan adaptasi dan prediksi. Apabila biasanya harga itu berubah atau permintaan konsumen berubah, kita harus bisa menyesuaikan adaptasi dan pikiran. Oke, yang kelima adalah latihan dan evaluasi. Bila kita harus gimana sih kekurangan kemarin-kemarinnya, kita harus melakukan evaluasi dan melakukan pelatihan lagi agar kita tuh dapat menciptakan produk yang lebih berkualitas lagi. Oke, yang berikutnya adalah personal selling, di mana personal selling adalah metode promosi untuk menaklukkan penjual agar mau membeli barang kita. Yang dilakukan pertama yaitu penjual atau petani harus melakukan pendekatan dahulu. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui telepon atau secara langsung, atau bisa dikatakan ini kayak menghubungi. Oke, yang ketiga adalah presentasi dan peragaan. Bagaimana sih kita mempercetakkan produk kita, apa sih keunggulannya, lalu karakteristiknya gimana. Lalu yang ketiga ada mengatasi keberatan. Apabila terjadi keberatan dalam pembelian ini, kita akan mengeparkan produk kita berkualitas daripada produk lainnya. Jadi biar terjadi kesepakatan. Lalu yang keempat adalah menutup penjualan. Gimana menutup penjualan ini adalah sudah terjadinya kesepakatan antara dua pihak dan sama-sama memperoleh keuntungan. Oke, yang berikutnya adalah langkah-langkah persiapan ekspor. Yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi. Dengan teknologi kita dapat mencari-cari bagaimana sih caranya ekspor, apa yang dibutuhkan ekspor, lalu negara mana yang membutuhkan produk kita atau jagung pipilan ini. Yang kedua adalah mempersiapkan produk dan negara tujuan. Ya, mempersiapkan produk, apakah si produk kita itu sudah kualitasnya sudah memenuhi kualitas ekspor, dan negara mana sih yang cocok untuk kita kirim jagung pipilan atau produk jagung yang lainnya, seperti beras jagung atau tadi yang jagung pipilan atau produk jagung yang lainnya. Oke, yang ketiga itu mempersiapkan alat promosi. Di sini alat promosinya tuh bisa berupa seperti kartu nama kita, lalu brosur, lalu ada company, lalu ada profil.
Lalu yang keempat ada mempersiapkan korespondensi ekspor, di mana korespondensi ini merupakan persiapan surat-surat seperti surat perkenalan dan surat penawaran. Lalu yang kelima, seorang pengekspor harus mempunyai web. Jadi kalau ada informasi lanjut atau ada pembeli tanya ke kita, kita udah punya web dan pembeli banyak yang kayak menyepakati antara kesepakatan bersama gitu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.